Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda'i wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a wa tahura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam, a'ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillah pada hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kultum sebagai pembiasaan di SDN 191 Babakan Surabaya Utara. Pada kesempatan ini Bapak akan membawakan tentang masalah kebersihan. Kebersihan ini adalah merupakan suatu hal yang penting. Sehingga saking pentingnya masalah kebersihan sampai Rasulullah SAW mengaitkan dengan masalah keimanan. Rasulullah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, an-nazafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian daripada iman. Allah Subhanahu wa ta'ala jatuh cinta terhadap orang yang senantiasa bersuci, yang senantiasa membersihkan dirinya. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, dalam masalah materi ini, dalam masalah kebersihan, Bapak bagi 3 bagian. Yang pertama bersih diri, yang kedua bersih hati, dan yang ketiga bersih lingkungan. Bagaimanakah caranya membersihkan diri? Di antaranya membersihkan diri dengan cara mandi setiap hari pakai sabun. Biar kuman-kumannya mati, biar bakteri-bakterinya mati. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita sekalian mandi tiap hari. Dan bahkan masalah kebersihan ini Rasulullah SAW ada menyuruh kepada kita mandi istimewa 1 minggu 1 kali. Di mana mandinya mandi seperti mandi orang yang junub, walaupun kita tidak dalam keadaan junub. Mandi itu dilakukan manakala kita mau melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita bagaimana mandi dengan airnya, kondisi airnya, kondisi kolamnya. Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi,
la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi summa yaghtasilu fihi. Jangan membuang sampah salah seseorang di antara kamu sekalian di air yang tidak mengalir, summa yaghtasilu fihi, kemudian mandi di tempatnya. Kenapa Rasulullah SAW sampai melarang membuang kotoran di tempat air yang tidak mengalir? Tentunya yang kotoran itu mengandung bakteri, mengandung kuman. Maka saat dibuang di tempat air yang tidak mengalir, maka kuman kotoran menjadi sarang penyakit, menjadi bibit penyakit di tempat air yang tidak mengalir tersebut. Lalu kemudian kata Rasulullah, jangan sampai mandi di tempat itu. Kenapa sampai melarangnya? Sebab kalau seandainya mandi di tempat sarang penyakit, sarang bakteri, sarang kuman, tujuan mandi yang tadinya pingin sehat malahan menjadi sakit dikarenakan terkena oleh kuman, terkena oleh bakteri. Yang kedua, bersih hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Nah, ini anak-anakku sekalian, cara membersihkan hatinya adalah pertama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rajinlah membaca Al-Quran. Yang ketiga, rajin bersilaturahmi. Yang keempat, rajin saling maaf-memaafkan. Dan yang kelima, hendaklah rajin beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya semuanya itu dilaksanakan, insya Allah hati kita akan menjadi bersih. Dan orang-orang yang senantiasa membersihkan diri dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang berbahagia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang-orang yang membersihkan dirinya, yang mensucikan dirinya, mensucikan hatinya. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, andai kata kita membersihkan hati dengan berzikir, baca Al-Quran, saling memaafkan, rajin silaturahmi, bertobat kepada Allah, maka itu digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang berbahagia. Tapi sebaliknya yang senantiasa mengotorinya dengan ucapan-ucapan jorok, dengan perilaku-perilaku yang tidak baik, durhaka kepada orang tua, maka itu dikatakan sebagai orang-orang yang merugi. Yang ketiga, bersih lingkungan. Dalam masalah bersih lingkungan ini, di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, hendaklah engkau menjauhi dari dua perkara yang mengakibatkan datangnya laknat Allah." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang bisa mendatangkan laknat?" Maka Rasulullah menjawab, "Alladzi yatakhallu fi turuqin nasi aw fi zillihim." Orang-orang yang membuang sampah di tempat jalan orang-orang, di tempat berjalan manusia, atau di tempat berteduh manusia. Tandasnya orang yang akan kena laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa buang sampah sembarangan. Kenapa orang yang buang sampah sembarangan sampai kena laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab orang yang buang sampah sembarangan bikin madarat terhadap orang lain. Coba saja kalau seandainya buang sampah ke sungai, buang sampah ke solokan, lalu kemudian datang hujan, sampah mampet, sungai mampet, solokan mampet, maka akibatnya tatkala datang hujan, banjir melanda, bencanalah yang terjadi. Maka pantas dan layak mereka orang-orang yang membuang sampah sembarangan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena bikin bencana bagi dirinya dan bencana bagi orang lain.
saat sekarang anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, tentunya saat-saat dimana kala sekarang sudah musim hujan, bahkan dikatakan hujannya hujan ekstrim yang disertai dengan banjir, disertai dengan angin badai, yang sehingga saat-saat turun hujan itu terkadang ada pohon-pohon yang tumbang, air meluap dan sebagainya. Maka perlulah kita sekalian waspada, 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 dan terutama jangan sampai buang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muayyan ya mumajan ya imam al-qiblatain sallallahu